Selama ini pemerintah DKI Jakarta selama setahun ini, hampir setahun dipegang PJ Gubernur autopilot kok. Autopilot gimana? Ya maksudnya tanpa pilot nggak jalan aja ini. Oh, gitu. Pemerintah. Coba bayangkan sekarang anggaran kita defisit. Anggaran kemarin baru-baru iya, defisit enggak 5 triliun. 5 triliun ya. 5 triliun bagaimana kerjanya? Wong di waktu kita Covid aja 22 surplus kok sekarang ini Bisa defisit gimana? Kalau PKB menang di DKI Jakarta, insya Allah dengan izin Allah bimasyiatillah Jakarta akan berubah. Ini bukan hanya soal janji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Bung Khalil Ahmad di PKB Talks 24, podcastnya anak muda, bebas bicara apa saja, tapi punya makna. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita diterima bersilaturahmi dengan tokoh kita siang hari ini, yaitu beliau Kiai Haji Hasbiallah Ilyas. Sudah tidak asing lagi bagi masyarakat DKI Jakarta. Beliau ini adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKB. Sudah 3 periode ya? Iya, alhamdulillah. Beliau ini juga Ketua DPW PKB DKI Jakarta. Iya. Kesehariannya beliau dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Betawi dan beliau mempunyai panggilan kesayangan. Apa itu? Baba Hasbi. Oh iya. Nama yang dinisbatkan pada tokoh serial tayangan Baba Hasbi Series, yaitu satu tayangan yang mengcapture karakter tradisi budaya masyarakat Betawi. Oke. Sebelum kita bahas tentang karakter, pemikiran, gagasan, perjuangan dan juga kegelisahan dari seorang Baba Hasbi ini, kita manggilnya Baba Hasbi ya. Oke. Maka tidak ada salahnya pemirsa sekalian kita saksikan tayangan yang berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan santai kita siang hari ini dengan beliau, tamu istimewa kita, Baba Hasbi. Beliau ini selain sibuk sebagai anggota legislatif dari fraksi PKB, juga memiliki aktivitas di sosial kemasyarakatan, keagamaan. Beliau mengajar di beberapa majelis taklim dan salah satunya adalah majelis taklim Masjid Jami Ilyas ya, Bapak. Iya. Mengajar kitab-kitab kuning, salah satu antara lainnya adalah Riyadhus Shalihin. Setiap malam apa? Setiap malam Rabu itu. Setiap malam Rabu. Nah, kadang-kadang ditayangkan oleh media PKB TV. Dan pemirsa sekalian, beliau ini juga ketua fraksi PKB DPRD DKI Jakarta dan beliau duduk di komisi B itu ya, Pak Hasbi ya. Karena itu yuk sesuai dengan tema kita PKB Talks, podcastnya anak muda, bebas bicara apa aja tapi punya makna. Ini kita bisa bicara tentang ekonomi, UMKM, pariwisata dan seterusnya, sebatas dan yang penting selalu menghadirkan makna. Karena itu yuk pertama kita akan tanya beliau nih, apa kabar Bapak Hasbi? Alhamdulillah. Assalamualaikum sebelumnya. Kalau boleh cerita dong Bapak Hasbi, kemarin kita melihat nih Bapak Hasbi kayaknya turun ke pasar-pasar ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan kenaikan harga beras yang meningkat, itu sebenarnya gimana nih? Turun ke pasar-pasar ini kan begini, masyarakat hari ini kan sedang susah. Ekonomi kelihatannya aja di Ibu Menteri Keuangan bilang ekonomi kita naik, ini surplus apa macam-macam. Tapi kenyataan di bawah ini masyarakat sangat susah. Ini yang di Jakarta, bagaimana yang di daerah? Sangat susah Pak masyarakatnya. Coba ditanyakan kepada masyarakat, susah atau tidak? Bahkan kita kalau naik mobil kita tanya supir taksi, supir ojol, mereka sepi. Artinya kerja dewan itu masih banyak PR-nya ya Bapak? Sangat banyak. Saya yakin kalau PKB di DKI Jakarta suaranya tidak kecil seperti ini, kursinya tidak sedikit seperti ini, kita nambah misalnya peringkat ketiga,
itu saya yakin DKI Jakarta akan berubah. Saya yakin lebih cepat akan berubah. Ngomong-ngomong nih tentang PKB nih Bapak Hasbi ya. Sebenarnya PKB ini kan kalau tidak salah nih ya adalah aspirasi kepanjangan dari warga Nahdien ini. Iya. Apa kira-kira warga Nahdien itu belum terlalu jatuh cinta kepada PKB di DKI Jakarta atau bagaimana ini? Begini, memang PKB kultur Nahdien di Jakarta dengan kultur Nahdien di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu beda. Oh gitu. Beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kepedulian kulturnya itu terhadap partai yang didirikan oleh kiai NU, oleh sesepuh NU, kiai sepuh NU, itu memang mereka itu semangatnya ada. Semangat, girahnya. Girohnya ada. Nah, semangatnya ada, girohnya ada, semuanya ada. Bahkan sadar benar NU di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sebagian Jawa Barat itu bahwa ya kita orang NU ini ya partai kita PKB. Karena di Jakarta ini belum ada seperti itu. Gitu. Di Jakarta ini memang kita harus berjuang panjang, berjuang maksimal. Karena memang masyarakat di Jakarta ini beda ya dengan di daerah-daerah lain. Makanya saya berharap kuncinya sosialisasikan PKB, sosialisasikan kinerja PKB, kita kenalkan bahwa PKB ini partai ideologisnya orang-orang NU, ahli sunnah wal jamaah, ini yang mesti kita perkenalkan. Makanya dalam tagline saya itu selalu saya bilang PKB partainya benteng ahli sunnah wal jamaah. Itu. Ada satu hal yang mungkin masih menginjal ya Bapak Hasbi ya, itu mungkin struktur NU itu kurang kuat atau gimana untuk mendukung atau mungkin gimana itu kok bisa? Ini yang penting bagi saya itu struktur ya kawan kita, kita harus support struktur. Tapi yang terpenting yang kita pikirkan, yang kita jaga, yang kita terus komunikasi, yaitu kultur. Kultur. Ya. Terus PKB sejauh ini di fraksi sendiri sudah berjuang untuk bagaimana agar aspirasi warga Nahdien itu bisa disalurkan melalui misalnya serapan APBD gitu ya Bapak? Oh iya, alhamdulillah misalnya NU tahun ini juga struktur ya naik, anggaran hibahnya macam-macam naik. Ya pasti kita akan perjuangkan lah untuk kepentingan. Bukan hanya ini, bukan hanya baru ini. Dari dulu kita perjuangkan. Marbot dapat gaji, ini semua dapat gaji itu. Di antaranya itu perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa dan dengan beberapa fraksi yang lain. Nah, kan ini PR bagaimana menjembatani antara aspirasi di bawah yang masyarakat Nahdien dengan apa yang dikerjakan oleh fraksi PKB di DPR di DKI Jakarta belum terlalu baik, berarti ada di sini ada missing link dalam komunikasinya ya. Oh nggak ada. Kalau missing link dengan kultur itu kita tidak ada missing link. Sama sekali tidak ada missing link dengan kultur. Sebagian ya, karena Jakarta ini kan luas, penduduknya berapa banyak, berapa juta. Mungkin karena fraksi kita kecil belum terjangkau keseluruhan. Tapi kalau fraksi kita besar pasti akan berbeda. PKB sendiri itu sebenarnya punya pembeda secara karakteristik dan khas ya dibanding partai yang lain untuk kultur masyarakat di Jakarta. Oh pasti punya beda, pasti beda jauh lah kita dengan mereka. Kita itu jelas yang ahli sunnah wal jamaah, yang kita yang tidak melupakan tradisi, yang anak-anak muda juga yang tambah banyak kok, alhamdulillah. Dan yang terpenting bagi saya ini bagaimana kawan-kawan di fraksi walaupun kita kecil kita optimalkan, bukan hanya untuk kepentingan NU, untuk kepentingan masyarakat Jakarta pada umumnya. Karena PKB di DKI Jakarta bukan hanya milik warga ahli sunnah wal jamaah, bukan hanya milik kultur Nahdlatul Ulama, tapi milik warga Jakarta dan milik umat. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan siang hari ini dengan Bapak Hasbi, tokoh masyarakat dan juga tokoh penting karena beliau ini adalah Ketua DPW PKB DKI Jakarta. Dan kita tahu Jakarta tantangan ke depan akan semakin kompleks ya Bapak Hasbi ya. Karena sebentar lagi Jakarta akan kehilangan status istimewanya sebagai ibu kota negara. Jadi Jakarta pasca IKN. Nah, setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, kira-kira
apa nih pandangannya Bapak Hasbi tentang masa depan Jakarta ke depan? Saya rasa tidak ada masalah, kita sudah diskusikan, kita sudah bahas bersama. Bahkan kemarin undang-undangnya sudah ada. Bulan apa tuh, Juni apa Juli itu? Bahwa undang-undang sudah disetujui bahwa ibu kota Indonesia itu pindah ke Kalimantan ya. Kalimantan. Ya, sudah disetujui semua, nggak ada masalah. Dan pemerintah Provinsi DKI walaupun persiapannya belum maksimal sampai hari ini, tapi autopilot masyarakat Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berjalan. Kok selama ini pemerintah DKI Jakarta selama setahun ini, hampir setahun dipegang PJ Gubernur autopilot kok? Autopilot gimana? Ya, maksudnya tanpa pilot nggak jalan aja ini. Oh, gitu. Pemerintah. Coba bayangkan sekarang anggaran kita defisit. Anggaran kemarin baru-baru iya, dia defisit enggak 5 triliun. 5 triliun ya. 5 triliun bagaimana kerjanya? Wong di waktu kita Covid aja 22 kita surplus kok ke sekarang ini Bisa defisit gimana? Padahal sudah mulai normal. Mungkin kita bingung. Berarti Jakarta selama ini setelah tidak ada gubernur yang dipilih oleh masyarakat, Jakarta ini autopilot. Jadi kita juga mempersiapkan IKN. Jadi dengan sendirinya masyarakat Jakarta udah siap, Pemda Jakarta, Pemprov juga sudah siap karena bisa berjalan dengan sendirinya dan tidak ada perubahan, hanya nama bahwa ibu kota pindah, ya hanya mungkin beberapa kementerian atau anggota DPR mungkin ya akan pindah ke sana. Itu tidak mempengaruhi ekonomi Jakarta. Tapi secara sebagai kota modern ya, fokus Jakarta nanti tidak lagi menjadi pusat pemerintahan ya Bapak Hasbi. Tidak ada masalah. Misalnya salah satu contoh Casablanca. Casablanca itu awalnya ibu kota Maroko, dipindah ke Rabat, tuh tetap perputaran ekonomi adanya di Casablanca kan. Seperti itu juga Malaysia, ada beberapa negara, nggak ada masalah Pak. Tapi ada konsekuensi lain, misalnya Bapak, misalnya dari anggaran yang untuk istimewa yang dari pemerintah pusat akan berkurang barangkali atau gimana? Tidak ada masalah karena PAD kita cukup lah untuk kalau dipakai untuk yang benar-benar ke masyarakat itu cukup. Cuman memang kita harus meningkatkan PAD, ini PR kita. Misalnya dari 80 triliun anggaran untuk Pemprov DKI Jakarta, itu yang 40 triliun 50%-nya itu dipakai untuk gaji. Dipakai untuk gaji, dipakai ASN untuk ya. ASN, semua lah. Daerah ya semuanya. Iya, untuk kunker, untuk apa semua, diantaranya untuk PPSU itu gaji semua. 50%-nya ini dipakai untuk buat masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan pembangunan di DKI Jakarta ini agak lambat. Nanti kalau sudah tidak jadi ibu kota ini harus dicari cara rembuk bersama bagaimana anggaran uang rakyat ini jangan 50% dipakai untuk belanja, untuk kepentingan gaji dan lain-lain operasional. Ini dipakai seharusnya yang bagus itu kalau negara kota ingin maju itu dari anggaran pemerintah itu 20% dipakai untuk operasional, 80%-nya dipakai untuk kepentingan masyarakat, dibuang ke masyarakat semua. Kalau hari ini kan enggak, 50 untuk operasional, gaji dan lain-lain, 50%-nya untuk dipakai untuk kepentingan masyarakat. Itu juga kalau belum disunat macam-macam. Jadi Bapak Hasbi ini sepertinya udah siap untuk jadi gubernur. Wah, kalau soal itu kita lihat takdir aja, kita menunggu takdir aja. Nah, ini kan PKB kalau tidak salah ini DKI Jakarta khususnya punya tagline nih, PKB masa depan Jakarta. Tapi bisa nggak diekspos sedikit Bapak? Masa depan Jakarta kalau PKB menang di DKI Jakarta, insya Allah dengan izin Allah bimasyiatillah Jakarta akan berubah. Ini bukan hanya soal janji ya. Insya Allah kita akan bekerja maksimal dengan fraksi terkecil di DKI Jakarta. Alhamdulillah PKB walaupun nggak banyak sudah berbuat semaksimal mungkin sesuai kekuatannya. Dengan saya yakin
DKI Jakarta akan berubah jika PKB ini menang di DKI Di Jakarta. Jakarta. Tapi Babe Hasbi, ini kan Babe nantinya akan maju ke DPR RI ya? Iya. Itu persiapannya sama nggak dengan ketika Babe mencalonkan untuk DPRD ini? Ya agak beda ya, kalau DPRD itu kan skupnya lebih kecil, hanya 3 kecamatan. Misalnya saya dapil Jakarta Timur. Kalau DPR RI kan se-Jakarta Timur, Jakarta 10 Timur. kecamatan. Ya pasti persiapannya berbeda ya, mengalir aja lah kayak Air air. Batin udah siap berarti ya Pak? Ya kita mengalir aja kayak air, kita tawakal, yang penting kita bekerja maksimal. Ada upaya-upaya misalnya doa secara khusus gitu misalnya? Wah kalau itu kita tidak bisa saya sampaikan, ini urusan kita dengan yang di atas. Soal itu. Tapi kemarin nih terlihat nih di sosmednya Babe Hasbi nih. Kalau saya lihat itu ini ya teman-teman, Babe Hasbi pernah berkunjung nih ke makbarohnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam rangka ziarah. Itu doa khusus atau Oh enggak, itu kita karena alhamdulillah kalau ada rezeki, ada uang cukup, kita berangkat ke sana lah, kita ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan hanya di Syekh Abdul Qadir Jailani, seluruh aulia Allah yang ada di Irak dan beberapa negara. Nah ini tujuannya kita kan begini ya. Hidup ini kan kita bukan hanya makan kan, Oke. bukan hanya makan nasi, makan ini, makan kebutuhan jasmani kita. Tapi kan rohani kita ini kan perlu kasih asupan juga ya? dikasih asupan. Ini menurut saya itu ziarah itu bagian asupan rohani kita. Ngeces lah istilahnya. Oh ya. Tapi kalau saya lihat juga, saya dengar juga di tayangan itu sempat mendoakan Gus Muhaimin ya. Oh iya dong. Jadi presiden. Oh iya, kita itu tahun lalu itu kita mendoakan. Alhamdulillah sekarang beliau bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, masyiatillah, beliau bisa bisa jadi wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Kita berharap berjalan dengan lancar semua. Insyaallah kita doain aja bareng-bareng sampai Pak Muhaimin ini insyaallah meraih kemenangan. Oke, Babe Hasbi, kita lanjutkan. Tadi informasinya sudah kita dengarkan perkembangan terbaru, yaitu bahwa Gus Muhaimin Iskandar ini sudah mendeklarasikan sebagai wakil calon presidennya dari Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem. Kalau menurut Babe Hasbi, ini kedua pasangan ini potensinya gimana? Atau sebelum itu, saya mau tanya dulu, menurut Babe Hasbi ini Gus Muhaimin itu tokoh yang seperti apa? Beliau adalah tokoh muda yang perjuangannya kita tahu dari umur 30-an ya, 35 tahun sudah jadi wakil DPR. Perjuangan beliau tidak terhenti. Sebelumnya juga beliau aktivis. Beliau adalah aset bangsa menurut saya, tokoh muda yang hidupnya itu dipenuhi dengan perjuangan. Darah biru Nahdlatul Ulama. Darah biru Nahdlatul Ulama, keturunannya Mbak Bisi Samsuri, dan beliau juga perjuangannya untuk NU, untuk masyarakat. Tiada hari yang saya kenal beliau itu, tiada hari bagaimana berpikir, bekerja untuk kemajuan bangsa Indonesia dan maslahat untuk umat. Dan salah satu tokoh yang rajin nulis gagasan-gagasan. Oh iya. Ya, tinggal bukan hanya sekedar diucapkan, tapi ditulis dalam sebuah konsep yang jelas ya. Oh kalau itu itu dari zaman beliau aktivis mungkin sudah seperti itu. Gagasan-gagasan beliau itu dari dulu, Pak. Nah memang beliau itu hari ini tokoh yang tokoh muda hari ini yang memang benar-benar sangat konsen, sangat layak. Bukan hanya layak, ini sangat layak untuk memimpin Indonesia menurut saya. Kalau mengenai Bapak Anies Baswedan sendiri gimana, Bapak Hasbi? Kelihatannya punya kedekatan khusus nih karena pernah 5 tahun di DKI Jakarta sebagai gubernur. Enggak, Pak Anies Baswedan yang saya tahu, saya dulu termasuk orang yang selalu mengkritisi Pak Anies Baswedan karena saya belum tahu. Wajar dong kita belum tahu kita. Tapi setelah saya mau tahu, setelah saya pelajari apa yang beliau kerjakan, ini beliau juga seorang yang punya misi ke depan. Salah satu DKI Jakarta misalnya, kalau dibanding, mohon maaf, dibanding capres-capres yang ada nih yang beredar namanya,
Pak Anies Baswedan di Tuan Senen tuh yang bangun Pak Anies itu bukan. Terus ada lagi tuh yang jalanannya seperti pinisi tuh, itu yang bangun juga zaman Pak Anies. JIS Pak Anies. Banyak peninggalan Pak Anies yang beliau hanya walaupun hanya 5 tahun di DKI Jakarta. Nah, kita sekarang banyak program dawis APBD itu sama Pak Anies itu dibuang habis-habisan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya yang menjadi mungkin penilaian bahwa Pak Anies di DKI Jakarta itu bagaimana menggelontorkan uang untuk DMI-nya sehingga setiap masjid, bukan hanya DMI, dawis, guru-guru, PAUD, itu semua beliau gelontorkan. Dan memang sebuah reformasi anggaran yang ada di DKI Jakarta ini zaman Mas Anies Baswedan. Bapak Hasbi punya kedekatan khusus karena kemarin di tayangan Karni Ilyas sempat disebut-sebut tuh sama ya semua juga anggota DPRD itu dekat sama Anies. Pak Anies itu orang yang tidak ada jarak dengan kita semua, dengan DPRD pada waktu itu. Mungkin komunikasi yang paling baik antara DPRD dengan, saya sudah mengalami 5 gubernur ya, komunikasi yang paling baik dengan DPRD itu Pak Anies. Selalu komunikasi apa gampang, nggak sulit lah. Oke. Nah, Bapak Hasbi, peluangnya nih pasangan Anies dan Caimin yang ada akronimnya Amin gitu. Itu menurut Bapak Hasbi gimana nih kira-kira untuk Pilpres 2024 nanti? Saya sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa, saya yakin kita menang. Saya yakin kita menang. Yang penting kita bekerja maksimal, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Walaupun rintangannya sangat banyak dari sana sini. Ini namanya perjuangan seperti itu ya. Kita manusia Pak. Manusia ini manusia lemah lah kita. Nabi aja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana perjuangan beliau sampai beliau di embargo, sampai beliau dikucilkan. Ya, walaupun kita seperti mungkin nanti kita akan dikucilkan, diinikan, itu bukan halangan bagi kita. Karena yang dialami oleh Nabi kita juga seperti itu. Sebagai koalisi, partai koalisi, PKB siap untuk mensupport DKI Jakarta. Insya Allah PKB DKI Jakarta dengan izin Allah, dengan berdoa kepada Allah, dengan selalu minta kepada Allah, munajat kepada Allah. Insya Allah pasangan Aminnya akan menang. Oke. Terus kemudian Bapak Hasbi, saya juga mau nanya, ini seperti ada nada minor nih. Kok Caimin begitu dicalonkan langsung besok dipanggil oleh KPK? Ini gimana sebenarnya kalau ya ini dalam sebenarnya konteks perjuangan ya? Ini maksud ini lagi yang dipanggil, beliau ini dipanggil urusan yang tahun 2012. Enggak. Ya, asumsi masyarakat bukan hanya orang-orang politik ya. Aktivis-aktivis politik, masyarakat bawah juga tahu bahwa nuansa kental politik. Bahkan pasal sistem orang itu hampir 5.000 sana aduan yang belum itu kan ini jelas. Ya bagi saya ini jangan menjadikan negara ini presiden buruk buat hukum ke pemerintahan yang akan datang. Oke, kalau menyangkut tentang teman koalisi nih Bapak Hasbi, ini kan ada suara sumbang juga nih, kok PKB menggandeng Nasdem yang di dalamnya ada PKS dan seterusnya. Ini gimana menurut? Wah, kalau itu biasa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita koalisi dalam pilkada beberapa daerah itu bareng PKS kok. Jadi ini normatif saja ya. Kita bekerja sama menjalin koalisi dengan partai apa? Kita hari ini tidak perlu berpikir terlalu berpikir sempit hari ini. Hari ini kita berpikir bagaimana negara ini ke depan maju. Karena sayang kalau sampai Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar tidak jadi. Ini sayang karena ini aset. Dengan pemikiran-pemikiran dua capres cawapres kita yang berlian ke depan, insya Allah saya punya keyakinan yang sangat jika beliau berdua ini terpilih,
Indonesia akan berubah. Oke, ini untuk menyamakan persepsi nih di antara masyarakat arus bawah, terutama kaum Nahdien ini. Kok kapan sih kita punya kesempatan biar kita bisa manfaatkan momen ini? Pesannya apa nih? Ya begini, kita harus gotong royong, kita harus apa yang dikatakan oleh Pak Muhaimin, oleh Gus Imin pada waktu deklarasi itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Ya kita tolong menolong di dalam kebaikan dan jangan tolong menolong di dalam yang bukan kebaikan, kan begitu. Dalam artian apa? Kita kerja maksimal. Kita kerja bersama-sama, kita gotong royong untuk kepentingan Indonesia ke depan. Artinya kalau NU ingin bisa ikut mengatur kebijakan negara, ikut mengontrol kebijakan negara, sudah semestinya ya sesuai dengan tujuan berdirinya PKB. Iya lah. Ya. PKB didirikan kan itu tujuannya. Supaya orang-orang NU mendapatkan tempat di pemerintahan, supaya orang NU berkontribusi besar di dalam perjuangan politik, perjuangan mengatur negara ini. Kan gitu. Setelah Gus Dur jadi presiden sampai hari ini belum ada lagi kan. Nah, kita berharap ke depannya itu mudah-mudahan pasangan ini menang. Mau pilih wakil yang bagaimana lagi coba? Pak Muhaimin, aktivis NU mungkin dari pelajar, terus PMII, mahasiswa, NU, terus sampai beliau sekarang PKB, semuanya jalurnya jalur NU. Dan yang kedua, beliau adalah memang pendidikan NU. Beliau juga salah satu anak pengasuh pondok pesantren besar di Jombang, di Nanyar. Beliau juga cucu Kiai Bisri Samsuri. Kurang apa lagi? Pahlawan nasional. NU. Mau cari yang bagaimana lagi orang NU? Masyarakat NU, kultur NU, pemimpin NU. Ya, kalau misalnya ada struktur yang bilang begana begini, ya itulah. Udahlah kita lewatin aja lah. Jadi saatnya lah ini ya, momen ini ya, Bapak Haji ya, untuk bersatu NU untuk bagaimana mengantarkan putra terbaiknya gitu. Iya, seperti itu. Oke, pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita santai tapi kelihatan serius dan cukup tegang ya. Tapi tidak mengurangi konten kita yang sangat berbobot ini. Pemirsa, terima kasih sudah setia menemani podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih ya, sama-sama. Yang telah menyediakan waktunya untuk menerima kita berbincang tentang kiprah perjuangan pemikiran dari Bapak Hasbi sebagai tokoh dan juga pejuang Nahdlatul Ulama dan tokoh masyarakat Betawi. Oke, terima kasih pemirsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.